Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'da tahiyah. Saudara sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini alhamdulillah kita masih sama-sama diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa memenuhi kewajiban dalam rangka taklim wa ta'allum. Mudah-mudahan taklim wa ta'allum semoga kita menjadi ini wa dunya wal akhirah. Terus selanjutnya mari kita buka diskusi kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada para pemakalah untuk mempersiapkan dan menyampaikan makalahnya. Silakan. Baik Ustaz. Pemakalah siapa? Belum bergabung semua Ustaz pemakalahnya. Belum. Baru 5 orang, iya. Pemakalahnya siapa? Saya Ustaz sama Siti Daria sama Siti Fatimah belum gabung Ustaz. Ya udah yang ada aja. Judulnya tentang Ini Ustaz, doa dan ikhtiar. Oke, mulai saja. Masya Allah, doa ikhtiar. Ya ini bagus nih. Silakan mulai. Ya, silakan Budi Chandra. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatihi, segala puji bagi Allah yang mana sampai saat ini kita masih diberi kemampuan dan diberi berbagai macam kenikmatan serta kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah pada sore hari ini. Dan salam hormat saya kepada Bapak Dosen Ustaz Dr. Tohiri Jaya MH serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan doa dan ikhtiar. Saya Budi Chandra, NPM 3119-108 bersama rekan saya Siti Dahria 3119-179, kemudian Siti Fatimah 3119-05. Ya. Screen-nya kelihatan nggak? Coba teman-teman kelihatan. Sudah terlihat jelas. Jelas Chandra. Yang pertama yaitu kita akan membahas terkait dengan pengertian doa dan ikhtiar. Apa sih yang dimaksud dengan doa itu? Doa di sini itu diartikan sebagai untuk mengajukan tuntutan-tuntutan kepada Tuhan. Ibnu Arabi memandang doa sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan sebagai satu upaya untuk membersihkan dan menghilangkan nilai-nilai kemusyrikan dalam diri. Menurut Zaki Ad-Darajat yang dikutip oleh Dadang Ahmad Fajar, doa merupakan suatu dorongan moral yang mampu melakukan kinerja terhadap segala sesuatu yang berada di luar jangkauan teknologi. Doa merupakan suatu bentuk penyadaran tingkat tinggi guna mencapai kesuksesan rohani seseorang. Di kalangan awam, doa muncul ketika mereka berada dalam keadaan cemas
akan menuju sebuah keadaan yang fana atau kehancuran. Nah, dalam hal ini, doa merupakan wujud penyadaran atas diri yang tidak mempunyai daya upaya dalam diri ini. Selanjutnya, akan terpancar keyakinan bahwa yang Maha Esa dan yang Maha Benar itu pasti ada. Nah, sebagai filsuf mengatakan bahwa doa merupakan buah dari pengalaman spiritual ilmiah dan menjadi suatu kajian yang berkaitan dengan otentitas wahyu dan Tuhan. Nah, doa juga merupakan pemujaan universal, baik tanpa suara maupun bersuara yang dilakukan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum, nah, baik secara spontan maupun dilakukan secara rutin. Nah, doa adalah permohonan kepada Allah yang disertai kerendahan hati untuk mendapatkan suatu kebaikan dan kemaslahatan yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan sikap khusyuk dan tadarru dalam menghadapkan diri kepadanya merupakan hakikat pernyataan seorang hamba yang sedang mengharapkan tercapainya sesuatu yang ingin dimohonkan. Nah, itulah pengertian doa secara syar'i. Selanjutnya, nah doa dalam pengertian pendekatan diri kepada Allah dengan penuh hati. Nah, banyak juga dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Al-Quran banyak menyebutkan pula bahwa tadarru, yaitu yang dimaksud dengan berdoa dengan sepenuh hati, hanya akan muncul bila disertai keikhlasan. Nah, hal tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh dengan tadarru dapat menambah kemantapan jiwa sehingga doa kepada Allah akan senantiasa dipanjatkan baik dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan susah, dalam penderitaan maupun dalam keadaan bahagia, serta maupun ketika dalam kesulitan ataupun dalam masa kelapangan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya bacakan ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Nah, yang memiliki arti bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsu dan keadaan yang melewati batas. Nah, Al-Quran juga memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang taat melakukan ibadah senantiasa mengadakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanjatkan doa yang disertai keikhlasan hati yang mendalam. Nah, sebuah doa akan cepat dikabulkan apabila disertai keikhlasan dan berulang-ulang kali dipanjatkan. Nah, pengertian doa bagian dari ibadah adalah bahwa kedudukan doa dalam ibadah ibaratkan mustaka dari sebuah bangunan masjid. Doa adalah tiang penyangga, komponen penguat serta syiar dalam sebuah peribadatan. Dikatakan demikian
karena doa adalah bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan disertai keikhlasan hati serta permohonan pertolongan yang disertai kejernihan nurani agar selamat dari segala musibah yang meraih keselamatan abadi. Berdasarkan definisi ini, maka doa ini dalam penelitian merupakan suatu kegiatan permohonan serta bentuk komunikasi dengan Tuhan sebagai permintaan atau harapan yang dilakukan individu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya untuk suatu kebaikan, juga sebagai untuk membersihkan dan menghilangkan nilai-nilai kemusyrikan di dalam diri, sehingga memberikan ketenangan pada jiwa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ikhtiar. Di mana ikhtiar ini dalam istilah bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhtaru yakhtaru yang artinya memilih. Maka dengan demikian arti ikhtiar ini adalah memilih mana yang lebih baik di antara yang ada. Nah, sedangkan menurut istilah teologi atau ilmu kalam, arti ikhtiar adalah kebebasan dan kemerdekaan manusia dalam memilih dan menentukan perbuatannya. Ikhtiar juga diartikan berusaha karena pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih. Ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya. Nah, baik itu material, spiritual, kesehatan, dan masa depan. Nah, agar tujuan hidupnya selamat, sejahtera di dunia dan di akhirat. Nah, ikhtiar juga dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Tapi bila usaha itu gagal, maka hendaknya tidak berputus asa. Kegagalan dalam suatu usaha antara lain disebabkan karena keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Nah, apabila gagal dalam suatu usaha, setiap muslim itu dianjurkan untuk bersabar. Karena orang yang sabar tidak akan gelisah dan berkeluh kesah atau berputus asa. Nah, berikhtiar atau usaha dapat berhasil serta sukses, hendaknya melandasi usaha tersebut dengan niat ikhlas untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintah Allah yang diiringi dengan doa yang betul. Dan selanjutnya yaitu posisi doa dan ikhtiar. Yang dimaksud di sini bukan posisi doa itu seperti apa, akan tetapi bagaimana seorang berdoa dan berikhtiar adalah bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya ini memang berbeda, akan tetapi tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Berdoa harus disertai dengan ikhtiar. Kemudian sebaliknya juga, ikhtiar itu juga harus disertai dengan doa. Nah, dalam kaitan ini, Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengingatkan bahwa setiap harapan menuntut adanya usaha konkret dari manusia. Nah, sebagai berikut yaitu, harapan mesti disertai amal. Jika tidak, ia hanyalah angan-angan. Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Nah, kemudian harapan yang disandarkan kepada Allah disebut dengan doa. Doa yang tidak diikuti dengan ikhtiar hanyalah angan-angan yang bisa jadi karena itu Allah sulit untuk mengabulkan dari doa tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Jadi Allah itu tidak akan
mengubah kehidupan seseorang sehingga orang tersebut berikhtiar untuk mengubah kehidupannya. Untuk berikhtiar ini juga disertai dengan berdoa. Nah, adapun sikap yang harus kita lakukan setelah berdoa dan ikhtiar yaitu adalah bertawakal kepada Allah. Karena yang ketiga ini merupakan kesatuan yang saling terkaitannya pada manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Siti Fatimah udah bergabung belum? Sudah. Siti Fatimah. Oke. Ya, hadir. Ada suaranya nggak? Ada suaranya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Siti Fatimah kepadanya dipersilakan. Oke, selesai. Oke. Masih lanjut. Lanjut, Pak. Baik, terima kasih Kak Chandra. Selanjutnya itu ada doa bukan pengganti kelemahan. Manusia memanglah hamba yang lemah, tetapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Maka dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia, senantiasa manusia menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya itu ada syarat-syarat dikabulkannya doa. Yang pertama itu luruskan niat kita, ikhlaskan, yakin sepenuh hati, dan tidak apa-apa juga kalau berdoa itu sambil menangis. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Siti Daria mungkin bisa dibantu untuk pemaparannya karena Siti Fatimah lagi ada panggilan yang tugas. Kok saudara Siti Daria, Saudari. Ya, mungkin bisa dilanjut dulu Chandra. Belum bergabung, udah bergabung. Siapa? Siti Daria. Sudah. Saya akan meneruskan pernyataan dari Siti Fatimah. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kematian itu adalah hal yang paling dekat dengan kita, yaitu kematian. Maka senantiasa jauhi hal yang sia-sia dan rasa malas. Pernyataan ini selaras dengan Quran Surat Yunus ayat 49. Maka dari itu doa bukanlah pengganti kelemahan dan kemalasan yang ada pada seseorang. Selanjutnya syarat-syarat dikabulkannya doa. Allah berfirman, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Chan, minta tolong bacain dong, Chan. Nggak kelihatan, Chan, kecil-kecilan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Gimana Siti Fatimah, mau diterusin atau? Maaf dulu Pak, maaf dulu. Oke, ya. Lagi dipanggil. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Menanyakan kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat kepada mereka dengan ilmuku. Beritahukanlah hal ini kepada mereka. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku, sehingga ia dapat memperoleh apa yang dimohonkan, maka hendaklah mereka memenuhi pula perintahku dengan taat dan patuh, serta hendaklah mereka senantiasa iman kepadaku supaya mereka berada dalam kebenaran atau petunjuk Allah. Maka dari makna yang terdapat dalam tafsir tersebut, kami pemakalah menyimpulkan bahwa syarat-syarat dan dikabulkannya doa yaitu pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kedua, menjauhkan hal-hal yang haram. Ketiga, bersabar. Keempat, yakin dan senantiasa berprasangka baik dan pada Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah doa dalam pandangan orientalis. Slide-nya. Oke. Menurut Kamus Dewan edisi keempat Oriental, bagi segi bahasa membawa maksud ketimuran atau nilai yang berkaitan ciri, gaya, pandangan, dan tingkah laku yang berasaskan dengan bangsa timur. Manakala isme pula akhiran asing membawa maksud kepercayaan, gerakan politik dan atau keagamaan. Perkataan orientalis adalah asal dari perkataan orient yang berarti timur yang diambil daripada bahasa Perancis, kemudian dipergunakan dalam berbagai bahasa di Eropa termasuk Inggris. Orientalis adalah kata sifat yang bermaksud sesuatu yang bersifat ketimuran. Tambahan kata isme atau berasal dari kata Belanda atau ism atau dari Inggris menunjukkan bahwa satu faham atau aliran pemikiran, ajaran atau amalan. Dari segi istilah, orientalis atau dalam bahasa Arab al-istisyraq merupakan ilmu timur atau ilmu yang berhubungan dengan dunia timur. Perkataan mustasyirak dengan makna yang umum digunakan kepada setiap orang barat yang pakar dalam mengkaji ilmu timur kepakarannya itu sudah sampai ke puncak atau pertengahan atau rendah sekali dalam bidang bahasa, sastra, tamadun, dan agama. Menurut Mahmud Hamdi Zakzuk di dalam bukunya Orientalisme, kesan pemikiran terhadap tamadun Islam. Orientalisme ialah kajian barat yang berhubungan dengan Islam sama pada dalam bahasa, sastra, sejarah, akidah, syariah, tamadun, serta umum. Tambahan lagi, maksud dari orientalis umumnya adalah para ilmuwan barat yang melakukan penyelidikan dan pembelajaran terhadap dunia timur dalam semua aspek. Orientalis merupakan individu yang mengajar atau menulis karya melakukan rangkaian penyelidikan tentang dunia timur digolongkan kepada ahli antropologi, sosiologi, dan filologi. Orientalis adalah kaidah pemikiran yang berdasarkan pada perbedaan ontologisme dan epistemologi antara dunia timur dan barat. Orientalis merupakan menurut Muhammad Syahrafiq bin Abdul Qadir di dalam jurnalnya Orientalisme dan Pengaruh Salah Paham Terhadap Agama Islam mengatakan bahwa pahaman Orientalisme mula dikenali dan diketahui umum pada akhir
18 Masehi. Ia tersebar secara meluas di Britain pada tahun 1779. Kemudian menularnya ke Prancis pada tahun 1799. Halo, sudah selesai? Ya, sebentar Ustaz. Ini kursornya agak bermasalah. Sebentar Ustaz. Walau bagaimanapun tidak dinafikan, faktor lain yang menyebabkan kemunculan Orientalisme Barat adalah melalui pertentangan yang berlaku di antara Islam dan Kristen di Spanyol dan Sevilla. Sebagaimana di dalam Perang Salib telah mendorong orang Eropa untuk mempelajari ajaran Islam, ada trisamnya. Oleh yang demikian, dapatlah dikatakan bahwa tarikh awal gerakan Orientalis adalah tarikh pertentangan antara agama Kristen di Barat dengan agama Islam di Timur, daripada aspek dan ideologi secara kurun pertengahan waktu dan pertengahan abad. Lewat 18 Masehi, para Orientalis mengubah strategi mereka dengan menampilkan wajah baru Orientalisme dan membebaskan tujuan misioneri kepada penelitian ilmiah saja. Maka berkembanglah institusi Orientalis di Eropa. Terdapat banyak kajian penulisan dilakukan oleh para ilmuwan berkenaan dengan Al-Quran, tentang ketinggalan juga golongan Orientalis mengkaji Al-Quran, doa, dan hadis untuk melemahkan dan merusak pegangan umat Islam, secara khususnya terhadap mushaf Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi menjayakan misi mereka, Orientalis mengkaji Al-Quran dari sudut-sudut lemah yang ada di dalam sumber ini, membuat tanggapan mereka sendiri. Kemudian mereka mencoba menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran dan melemahnya umat Islam dengan keyakinan mereka yang mereka cipta terhadap Al-Quran. Golongan Orientalis ini juga bukan saja mengkaji Al-Quran untuk menggugat kebenarannya sebagai sumber wahyu yang pertama dan sumber perundang-undangan agama Islam. Malah mereka juga mengkaji as-sunnah atau al-hadis untuk menimbulkan keraguan yang sama. Kenapa? Karena sunnah dianggap oleh umat Islam sebagai wahyu yang juga sumber kedua perundangan di dalam Islam. Golongan ini mengkaji beberapa aspek lain tentang syariah, contohnya dalam hukum ikhtilaf, perbedaan pendapat antara para ulama, dengan tujuan ingin melemparkan fitnah bahwasanya syariat Islam itu tidak mempunyai asas yang kukuh, sehingga para ulama terpaksa berbeda pendapat, seterusnya membawa kepada perpecahan. Semua ini tidak boleh dipandang kecil oleh umat Islam, karena pada saat kini adalah suatu ancaman untuk pengkikisan besar kepada kelangsungan syariat Islam yang boleh menyesatkan dan dapat membinasakan umat Islam sendiri. Kesimpulan dari materi presentasi yang kita bawakan adalah, pertama, ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depan, agar tujuan hidupnya selamat, sejahtera, dunia akhirat. Ikhtiar juga dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Tetapi, bila usaha gagal, hendaknya tidaklah berputus asa. Kegagalan dalam suatu usaha antara lain disebabkan keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Kedua, doa merupakan suatu bentuk penyadaran tingkat tinggi guna mencapai kesuksesan rohani seseorang. Di kalangan awam, doa muncul ketika mereka berada dalam keadaan cemas atau menuju suatu keadaan fana atau kehancuran. Dalam hal ini, doa merupakan wujud penyadaran yang tidak mempunyai daya upaya dalam diri ini. Selanjutnya akan terpancar keyakinan bahwa Yang Maha Kuasa dan Maha Esa yang benar itu pasti ada. Syarat-syarat dikabulkannya doa yaitu senantiasa berdakwah kepada Allah Ta'ala. Kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Ketiga, bersabar. Keempat, yakin dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu,
terakhir kita dapat simpulkan bahwa orientalisme berkembang atas berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah faktor agama yang diberi penekanan dalam kajian mereka, khususnya agama Islam. Ini karena mereka masuk lagi terkesan dengan siri peperangan salib di antara umat Islam pada ketika itu. Mereka coba mengubah strategi penjajahan mereka dari peperangan kepada serangan pemikiran dari akar umat Islam, mengelirukan dan memecah belahkan umat Islam dengan berbagai kelakuan dan persoalan hasil kajian mereka terhadap umat Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Dua penanya pertama. Baik, pada teman-teman, silakan atau Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, Chandra bacanya bagus. Saya pikir tadi Aset atau Chandra. Ya, Go, tapi bacanya bagus ini. Ya, silakan. Biasa kali Chan, 2 untuk wanita, 1 untuk laki-laki mungkin. Sebenarnya tadi tentang bagaimana pandangan orientalis terhadap doa belum dijawab ya dalam makalah tadi. Itu baru definisi, kemudian bagaimana sifat dan bagaimana orang orientalis itu menyikapi terhadap doa. Apakah orang orientalis itu dianggap butuh berdoa, atau yang tadi karena dengan berdoa umat Islam hanya sebatas pasrah dan tidak mau bekerja, maka timbulnya kemalasan. Ini kan perlu dikaji itu pandangan orientalis. Ya, saya kira itu perlu tambahin ya tentang pandangan orientalis terhadap doa. Jadi tadi cuma gambaran tentang kondisi dan keadaan orang orientalis saja. Tapi fokus bagaimana orang-orang orientalis itu menyikapi terhadap doa, pandangannya belum tersentuh kayak tadi. Oke, ada pertanyaan? Ya Ustaz, mohon maaf. Saya pun udah nyari-nyari sih berkaitan orang orientalis ini. Membahas tentang doa itu belum dapat sih Ustaz. Jadi belum dapat Ya, materi. memang setiap beberapa saya ngajar itu nggak pernah menyentuh gitu. Dari dulu yang dibahas paling sekilas tentang orientalis, terus kemudian Batak orientalis, kemudian bagaimana kondisi orang orientalis. Tapi ya masalah nukik ke masalah doa pendapat orientalis, saya belum pernah makalah itu dari saya awal ngajar sampai sekarang. Ya, tapi ya nggak jadi masalah lah. Ya. Silakan pertanyaan barangkali ada. Nanti saya tambahkan. Silakan teman-teman. Apa mau ditunjuk? Kita mengajukan pertanyaan sendiri. Saya mau bertanya. Ya, silakan, Saudari Putri Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi Siapa namanya? wabarakatuh. Putri Novianti, Ustaz. Oh, Putri. Dia sih pakai kacamata Putri. Habis sholat. Saya ingin bertanya kepada pemakalah mengenai zaman sekarang kan banyak ya orang-orang yang punya sosial media gitu. Terus yang ingin saya tanyakan adalah apa hukum berdoa di sosial media seperti di Facebook, di Instagram, atau di WhatsApp gitu. Jadi apa hukumnya dan apakah ada batasan-batasannya gitu. Terima kasih. Ini langsung dijawab apa bagaimana? Ini langsung dijawab aja ya.
Baik, saya mungkin coba menjawab ya berkaitan dengan hukum berdoa di sosial media. Suara saya jelas kan? Jelas. Nah, mungkin secara spesifik hukum berdoa, bagaimana hukum berdoa di sosial media itu mungkin nggak ada ya. Tapi kalau menurut saya sih semua itu kembali kepada niatannya. Jika seseorang itu berdoa di sosial media dengan tujuan apa? Berharap agar orang lain juga ikut membantu mendoakan, kemudian dengan harapan doa itu dapat dikabulkan gitu, karena semakin banyak yang mendoakan gitu, nah mungkin semakin cepat dikabulkan. Tapi jika kembali gitu orang itu niat berdoa di sosial media gitu dengan tujuan menunjukkan bahwa saya lagi berdoa gitu, nah itu adalah hukumnya dilarang gitu. Jadi kembali kepada niatnya sih kalau kepada niat. Mungkin itu sih yang bisa disampaikan, atau ada yang mau ditambahkan atau mau disampaikan? Secara umum mungkin sharing ya. Secara umum kita nggak bisa mengurus. Saya boleh menambahkan, Chandra? Ya silakan. Oh, ya. Saya setuju dengan pendapat Chandra. Semua dibalikan dengan niatnya. Jika niatnya untuk memotivasi orang lain, maka diperbolehkan. Misalnya dia memposting doa sebelum tidur atau doa memperlancar rezeki gitu kan. Kan kegiatan semacam itu kan justru menyebarkan ajaran Islam atau berdakwah gitu. Karena menurut sabda Rasulullah SAW, siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim 1893. Tetapi apabila lain halnya jika postingan di media sosial itu bertujuan untuk ria atau berdoa pribadi seperti doa berisikan masalah pribadi atau rumah tangga gitu kan, maka hal itu tidak diperbolehkan ya, karena itu aib atau masalah rumah tangga seharusnya ditutup dan tidak diumbar di media sosial. Rasulullah bersabda, setiap umatku dimaafkan kesalahannya kecuali orang-orang yang melakukan mujaharah terang-terangan atau bermaksiat, dan termasuk sikap mujabaroh adalah seseorang melakukan sebuah perbuatan dosa di malam hari, kemudian pada pagi harinya dia membuka rahasia dan mengatakannya. Wahai fulan, tadi malam aku melakukan seperti ini. Padahal Allah telah menutup dosanya di malam hari. Allah menutupi dosanya, namun di pagi hari dia tersingkap tabir Allah pada dirinya. Jadi itu tergantung lagi seperti yang diniatkan gitu. Kalau yang saya baca gitu kan, beberapa waktu lalu itu banyak ya, sekarang ada yang bilang itu namanya ain gitu. Jadi ada pada saat dia memposting kesenangan atau itu adalah ain bagi diri dia sendiri gitu. Itu yang bahasa dosa ain itu yang bahaya gitu buat diri kita sendiri. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman yang lain, apa ada yang mau? Suara antum kecil, Chan, maaf kayaknya. Oh, baik, maaf. Tes. Enggak sih? Ya, cakep. Baik. Bagaimana teman-teman, apa ada yang ingin menambahkan lagi, atau bagaimana dengan Saudari Putri Novianti, apa? Maaf. Tadi kan kalau misalnya jawabannya niat gitu, banyak orang yang bilang saya gak niat buat ngebuka aib saya atau apa, tapi ternyata dia tuh kayak sekalian curhat, terus di bawahnya ada doa gitu, semoga keluarga saya begini gitu. Itu menurut Pak Makali gimana? Itu yang disampaikan Saudari Siti Dahria tadi. Jika itu berkaitan dengan aib, maka itu hukumnya tidak boleh dilarang. Walaupun berdoanya tentang aibnya itu sendiri. Ya, tapi kan mayoritas kita bilang kita nggak ada niatan buat kayak gitu, saya nggak ada niatan kok buat nyakitin hati ini, saya nggak ada niatan. Ternyata hal yang kita lakukan sebaliknya gitu. Jadi nggak berjalan sama niat kita gitu. Kadang kita ngomong saya nggak niat loh nyakitin hati Chandra gitu, tapi kenyataannya kebalikannya gitu. Kalau menurut saya, Wati, balik lagi gini,
kita pada saat kita berdoa itu kan ada adab ya. Adab berdoa secara umum kan ialah memanjatkan doa dengan lirih dan khusyuk. Jika orang tersebut berdoa atau diumbar ke media sosial kan nanti dikhawatirkan mengurangi keikhlasan seseorang yang memanjatkan doa tersebut gitu kan. Keikhlasan dalam doa sangatlah penting gitu kan, tadi seperti tadi udah di syarat-syarat doa gitu kan. Nah adabnya juga kayak gitu kan, kita dianjurkan pada saat berdoa kita memanjatkan doa lirih dan khusyuk, kecuali mungkin kalau yang seperti tadi yang saya bilang gitu kan, doa bangun tidur misalnya, atau doa mendapat rezeki, itu kan salah satu konten dakwah ya gitu kan. Atau ada lagi tuh di Instagram lagi ngetren sekarang one day one ayat gitu kan, one day one juz. Dia setiap hari dikasih tantangan, satu hari satu ayat, dia harus posting satu hari satu ayat Al-Quran. Nah secara enggak langsung gitu kan, pada saat kita bikin konten itu gitu kan, kita kan paling enggak baca ayat Al-Quran itu gitu kan. Nah itu kan beserta artinya, kita jadi kita bisa paham ayat itu, maksud dari ayat itu tuh apa gitu. Itu sih sebenarnya Wati. Tapi kalau misalnya kayak masalah rumah tangga atau hal-hal yang kesal sama teman, mudah-mudahan aja dia dikasih kesadaran misalnya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya niatnya benar, pengen ngasih, siapa tahu didoain biar sadar, tapi caranya yang salah gitu. Gitu sih Wati. Paham sih maksud Wati, misalnya Wati doain mudah-mudahan kok ini misalnya apa sih namanya banyak rezekinya gitu, biar bisa traktir lagi misalkan dari situ. Tapi kan ada seperti itu Wati kan biar ditraktir. Iya, jadi nantinya akan timbul ria gitu kan. Jadi adabnya berdoa itu nggak ada gitu, nggak dapat adabnya berdoa gitu. Itu sih Wati. Ada lagi yang ditanyain? Enggak sih, Po. Itu ada yang mau menambahkan lagi? Mau tanya? Mau nanya dong. Silakan. Yang bertanya. Saudara Adi mau menambahkan. Saya tertarik dari dengan pertanyaan Putri ya. Itu masalah doa di sosial media. Nah, sebelumnya doa itu kan kalau kita ketahui bersama adalah sebuah ibadah, bukan ya? Ibadah ya, kita setuju ya. Karena Allah menyuruh kita fad'uni, untuk berdoa kepada Allah. Berarti kan yang diperintahkan Allah itu sebuah ibadah gitu kan bahasanya. Nah, sedangkan kalau kita ibadah di sosial media itu hukumnya bagaimana gitu? Teman-teman semuanya. Apakah ada faktor buat terkabulkan kita doa di sosial media gitu kan? Padahal kita pernah tahu sebuah entah hadis entah apa saya lupa tuh, kalau kita berdoa kumpul di satu tempat ya, kalau 40 orang ada satu wali, ketika satu wali itu mengaminkan maka doa akan terkabulkan. Nah jika sosial media kan banyak tuh jangkauannya gitu kan, apakah di antara itu ada wali yang amin bisa terkabul gitu? Ya sekian sih pertanyaannya. Terima kasih. Itu pertanyaan apa pernyataan sih? Enggak. Yang pertama hukum dasarnya, Chandra. Hukum dasarnya ketika berdoa di sosial media. Kemudian kedua tadi yang tentang 40 orang itu. Ya, salah satunya ada seorang tokoh alim gitu ya. Cokop. Jenisnya. Ya, cakep. Kaman sebagai moderator. Bisa disimpulkan ya, silakan antum aja. Boleh. Nanti saya nggak boleh nanya kalau moderator. Nggak boleh menanggapi, nggak boleh nambahkan. Ya, itu kan doa yang itu. Halo? Ya, halo. Silakan. Halo Saudara Adi. Ya, gimana Bung? Silakan. Itu kan Wati paham kayak misalnya dai atau pendakwa atau ustadz gitu, dia men-share doa yang baik-baik kayak gini. Yang Wati pertanyakan itu kan misalnya apakah semua doa baik? Terus bagaimana kalau misalnya ada yang kayak tadi Wati share ke Empok, doa yang nggak baik gitu? Doa yang nggak baik. Gimana Bung Adi? Seperti apa sih? Sebenarnya gini di. Semua doa baik. Nggak, sebenarnya gini. Kan seiring perkembangan teknologi komunikasi kan perkembangan aplikasi itu makin hari makin pesat gitu kan. Terus perannya komunikasi atau media sosial itu kan seiringnya teknologi banyak perubahan.
sosial di masyarakat. Contohnya seperti individualis gitu. Misalnya berdoa melalui media sosial. Terus memasang status untuk mendapatkan atensi dari orang gitu agar terlihat alim di dunia maya gitu kan. Nah, itu kan balik lagi ke niatnya gitu kan. Nah, hal itu kan jadi buruk gitu. Semakin hari seolah-olah gitu masyarakat menggeser masalah keimanan kepercayaan ke media sosial gitu. Kan ini jadi sebuah fenomena yang memprihatinkan gitu kan. Ya, maksudnya kayak misalnya makin banyak kan orang bermain di sosial media, Facebook, Twitter, Instagram gitu kan. Bismillah, semoga pahala sebesar-besarnya di bulan puasa ini gitu. Alhamdulillah bisa tahajud. Ya, gitu kan, berikan rezeki yang melimpah pada bulan Ramadan ini gitu kan. Tadi banget itu. Jadi iya, balik lagi. Kita kan definisi doa pada umumnya kan itu curhatan kepada Allah gitu, kepada Tuhan. Jadi sebaiknya dilakukan khusyuk di ruangan pribadi atau tempat ibadah. Karena gitu mayoritas kan. sekarang pada di dinding Facebook. Ya, tapi pada kenyataannya pada saat ini mulai diumbar ke media sosial gitu kan. Biar semua orang bisa baca dan bisa kasih komentar gitu. Ya, iya Bung, iya Bung Adi. Jadi makanya dari itu yang Adi bilang itu berkurangnya atau hilangnya esensi doa yang dilakukan gitu. Kalau melihat fungsi sosial medianya gitu. Ya, jadi gini. Tadi kan sudah dipaparkan kan. Nah, yang saya tanyakan tadi itu bagaimana hukumnya gitu kan. Sedangkan kita berdoa itu kan kepada Allah ya. Kalau misalkan kita di sosial media itu kan bukan kayak berdoa, jadi kayak curhat sebenarnya. Iya, mengharapkan kepada simpati terkabulnya doa tersebut gitu. Ya, makanya saya tanya apakah ada ini Adi, maaf mengabulkan doanya di situ gitu. Mohon maaf gimana? Adi. Maksudnya ini kan berbicara sosial media ya. Maksudnya, kalau kita berbicara hukum, yang menetapkan hukum itu kan Allah dan Rasulnya gitu ya. Sedangkan di zaman Rasulullah itu kan nggak ada media maksudnya gitu loh. Jadi kan belum ada tentang hukum secara spesifik akan berdoa di sosial media. Tapi itu kembali bahwa Islam itu bijaksana lah maksudnya. Jadi kembali orang itu berdoa. Ya makanya adanya kita sebagai ulul albab di sini buat memikir gitu bagaimana hukumnya fenomena ini terjadi gitu loh. Kan tadi begitu Pak Naga ya. Udah bilang haram aja udah. Saya menolak kalau bilang haram aja. Karena kan teknologi ya kita nggak bisa lepas ya buat yang masa kini. Nah, kita nggak boleh juga kalau mohon maaf saya nggak setuju maksudnya kita nggak boleh juga bilang satu. Saya izin bicara ya. Iya. Silakan. Jadi di dalam surat Az-Zumar di ayat-ayat pertama, orang-orang dulu juga menggunakan media untuk berdoa, yaitu kuburan atau berhala-berhala. Jadi ketika dikatakan jangan pakai media, oh tidak, media ini cuma hanya sebatas perantara supaya mendekatkan diri saya dengan Allah gitu. Jadi hati-hati dengan media gitu. Jadi ketika bicara doa dengan Facebook, jangan-jangan kita menjadikan media untuk berdoa kepada Allah, itu juga harus kita hati-hati. Makanya saya katakan tadi haram aja gitu. Jadi kalau berdoa ya dari media itu kita udah harus hati-hati gitu. Kira-kira itu aja sih. Baik. Ya, boleh. Maksudnya gini kok, kalau kita langsung menetapkan bahwa itu haram gitu, itu sebenarnya nggak ini juga, maksudnya bukan inian kita gitu kan. Tapi kalau dibilang makruh bolehlah makruh, karena apa? Karena begini. Bisa buat siar juga. Ya, banyak media sosial itu justru bisa dijadikan siar gitu kan. Tadi orang yang malas baca Al-Qur'an mungkin, malas baca hadis gitu. Ada di beberapa media sosial justru dibahas gitu kan. Nah, tapi balik lagi yang Adi bilang, siapa tahu ada yang mengaminkan gitu. Nah, itu kalau dia banyakkan mudorotnya daripada manfaatnya, ya kita hindarin gitu. Misalnya postingan tentang ayat Al-Quran, one day one ayat gitu kan, tentang hadis gitu kan. Mungkin
tentang anak-anak gitu kan, ada doa-doa untuk anak-anak yang menggunakan media sosial gitu kan. Nah itu kan doa orang tua, nah, ada tuh gambarnya doa orang tua apa dibacakan. Nah itu kan doa tapi dengan menggunakan media juga dan manfaat gitu kan. Gitu. Justru anak-anak tertarik dengan membaca doa seperti itu gitu, dengan menggunakan lagu. Berarti kalau dengan menggunakan lagu, zaman dulu nggak ada menggunakan lagu, sekarang menggunakan lagu haram dong gitu kan. Tapi kan nggak kayak gitu. Jadi kita cari aja yang kira-kira. Kan Nabi pernah bersabda, apabila segala sesuatu itu banyakkan mudorotnya daripada manfaatnya, tinggalkan gitu kan. Nah itu balik lagi ke kita. Kita sebagai umat muslim ini harusnya justru media itu digunakan untuk doa, tapi doa-doa yang bukan tentang curhatan atau menjelek-jelekan seseorang gitu, tapi doa justru yang bermanfaat gitu. Itu aja sih. Nah, jadi itu balik yang harus lagi diaminkan, ke manfaat gitu dan kan. mudarat ya Pak. Doa Allahumma inna as'aluka, misalnya orang doa pagi hari gitu kan, meluaskan rezeki gitu kan. Nah, Allahumma inna inni as'aluka ilman nafi'a, misalnya itu kan kita dengan kita membaca itu kita berdoa untuk diri kita gitu kan. Nah itu sih nggak masalah gitu. Balik lagi ya itu yang tadi dibilangin sama Chandra, balik lagi ke niatnya, kita menyebarkan doa itu untuk diri kita atau untuk ria gitu. Berarti hukumnya boleh gitu ya, kita berdoa di sosial media? Boleh dibolehkan. Tapi doa yang kayak gimana dulu? Enggak, ya boleh tapi jangan aneh-aneh, Adi. Enggak, maksudnya gini loh, Saudara Putri Novianti. Iya, Adi, silahkan. Jadi kita berdoanya itu kan biasa orang pakai lisan gitu loh. Nah, ini berdoa pakai status gitu. Itu gimana jadinya? Ya kan itu kembali ke pribadinya masing-masing. Kebingungan saya nih. Saya kan lagi bingung nih. Ini kenapa kok zaman sekarang orang doa bukan pakai lisan malah pakai status gitu. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki saya hari ini lancar ya kan. Ntar dijawab amin. Nah, apabila ada amin 40 orang bisa terkabulkan seperti itu loh. Gini, kalau bicara terkabulkan atau enggak itu kan tapi kalau balikan gitu loh. Kita hilangkan dulu ya 40 orang itu. Itu berapa? Kita hilangkan dulu. Ini kita bahas di sini dulu aja nih yang saya pertanyakan tuh. Kita kan doa pakai lisan kan. Nah, ini doa pakai status bagaimana gitu. Jadi pertanyaannya doa pakai status kan maksudnya kan? Pakai media sosial intinya. Pakai sosial media media. Banyak, bisa status di WA, bisa di Instagram, bisa di WhatsApp, bisa di Facebook. Nah, semua ada intinya gitu. Oke, nah, sekarang saya tanyakan lagi sama Adi nih, maksudnya tujuan dia berdoa di status untuk apa gitu. Sabar gini. Berdoa. Iya, berdoa kan. Yang namanya berdoa kan berarti kita meminta. Iya, karena sta'in kepada Allah. Nah, sedangkan di sini kan pakai lisan, ya Allah, bla 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 bla. Nah, ini kok pakai ketikan gitu. Di situ pasti ada sebuah mancing agar dilihat lah, agar gimana. Ya namanya manusia, betul gak sih? Karena kalau tadi yang Chandra bilang berdasarkan niat kan kita nggak tahu ya niat orang kan di hati masing-masing. Kita kalau bahas niat itu udah nafsi sendiri lah. Kita nggak bisa masuk ke hati seseorang. Misalnya niat nggak kelihatan gitu. Betul. Ya, jadi ceritanya gini. Ceritanya si Putri itu ongkol dengan Adi. Ya, artinya mendukung Adi. Artinya membela Adi. Artinya sejodoh dengan Adi. Sebenarnya saya nggak ngebela Ustadz, justru sebel. Sebel itu artinya senang betul, Putri. Sebel, senang betul. Jadi kalau Putri sebel sama Adi, artinya Putri senang betul sama Adi. Boleh Satya. Gini, doa itu kita lihat dari sisi bahasa. Da'a yada'u dakwatan. Artinya mengajak. Satu ya, mengajak. Jadi ketika kita mengajak pada seseorang ke arah yang lebih baik,
itu bagian dari doa. Mengajak itu bisa berbagai macam teknik. Kalau zaman dulu Nabi berdakwah karena belum semaju sekarang. Teknologi belum maju seperti sekarang. Ulama-ulama dulu ya dalam berdakwah mengajak tidak seperti zaman sekarang, metode atau sarana prasarana wasailnya itu lebih luas. Imam Syafi'i itu ya ketika menentukan seorang perempuan haid itu beliau itu ke pasar dan bertanya kepada orang-orang perempuan yang datang ke pasar itu, kamu lagi haid enggak? Coba bayangkan aja itu. Enggak. Oh, dari mulai kapan? Ditanya itu. Nah, pada akhirnya menemukanlah konklusinya bahwa aqallul haid ya kan lahdotan sebentar, cuman secet bahasa Jawa secet. Ada yang sampai seminggu, paling nggak lama ada yang sampai 15 kan. Nah, dengan perkembangan zaman modern sekarang, nggak butuh lagi datang ke pasar. Kita sudah tahu dengan menggunakan metode yang teknologi, apalagi seperti ini. Jadi kalau maaf Ustaz, suara antum Suaranya seandainya kita mengajak, jadi kita sudah bagian dari ya. Jelas nggak? Halo? Jelas, Ustaz. Ya, jelas. Halo? Jelas. Jelas. Jadi itu yang pertama ya. Dakwah itu bisa berarti meminta, memohon ya atau menyeru dari bawahan ke atasan. Nah, kalau kita mengajak sebuah kebaikan, maka itu bagian daripada dakwah. Kalau kita berbicara media sosial, tergantung penggunaannya. Ya, tergantung penggunaannya. Saya yakin kalau seandainya zaman dulu, terus kemudian ada pandemi kayak begini, kira-kira bagaimana tuh orang belajar itu? Ya, nggak bisa belajar. Nah, dengan cara ada pandemik, maka orang berpikir kalau begitu kita buat saja dengan cara offline atau dengan cara daring misalnya, dengan Zoom. Zoom ini kan karena adanya pandemik. Kalau zaman dulu ada pandemik, teknologi belum canggih kayak apa orang itu. Nah, jadi penggunaannya tergantung dari niat masing-masing. Ya, sama kayak pisau. Pisau itu kalau yang megangnya itu preman, penjahat, itu bisa bunuh orang. Tapi kalau yang megangnya orang bener, kiai, ustadz bener-bener, paling buat ngirisin bawang kan gitu, atau nyembelih ayam kan begitu. Nah itu jadi tergantung media sosial dengan perkembangan zaman teknologi dengan menggunakan satelit dan lain sebagainya, sehingga orang lebih mudah mendapatkan informasi, lebih mudah orang berdakwah. Sekarang orang berdakwah nggak harus datang ke lokasi terpencil, yang penting di sana sudah ada media, bisa untuk berdakwah. Kapan saja bisa berdakwah. Kalau niatnya itu benar-benar lillahi ta'ala, tentu akan dicatat oleh Allah sebagai pahala. Tapi kalau niatnya riya, ya nggak ada apa-apanya. Maka ketika kita mau nge-share, mau apa, kita niatin untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai niatnya riya. Nah, satu. Yang kedua, dakwah itu, doa itu ya tergantung kita hatinya. Kalau kita misalnya dapat sharean dari orang tentang orang itu meninggal, cuman dilihat saja, niat untuk mendoakan orang tersebut sama aja dengan kita membaca yang lainnya.
gitu. Maka hendaklah ya dengan ketika kita mendapatkan doa dari orang lain atau misalnya berupa orang meninggal, maka niatkan dalam hati kita bahwa ini saya berdoa untuk orang itu. Kalau tidak, sama aja kita dengan membaca yang lainnya. Nah, itulah posisinya. Jadi doa itu memiliki khusus, ya, kriteria khusus yang memang kalau sudah ditujukan kepada orang tersebut, mendoakan ya jadi doa. Tapi kalau tidak, ya hanya sebatas bacaan biasa. Ya, karena itu dari doa itu di media sosial, ya kalau kita ada doa-doa seperti itu, doa yaitu dicatat oleh Allah bagi orang yang berdoa. Ya, tapi kalau kayaknya gitu. Adapun orang itu dia mengajak untuk berbuat baik, itu walaupun bagaimana itu adalah bagian dari cara strategi media dalam rangka kita berdoa dan mendoakan. Kita masa pandemik begini, untuk silaturahmi larang, tidak boleh. Dengan adanya media sosial, kita bisa telepon kabarnya. Orang tua kita senang melihat anaknya bahagia. Orang tua suaranya hilang, Ustaz. Tahu suara kita dari silaturahim, ya karena ya, waduh, ini bisa, halo? Ya, halo Ustaz. Jelas. Udah bisa. Iya, oke. Jelas, Ustaz. Saya lagi di kampus ini. Udah sore banget, Ustaz. Lagi di kampus, habis ini rapat sampai tadi, baru selesai jam 4. Ya, lanjut ya. Kok fotonya nggak ada ya, videonya ya? Ini, Ustaz. Mungkin itu you can start. Nah, itu kali ya. Oke. Oke ya, bisa kedengaran? Bisa, Ustaz. Jelas. Bisa kedengaran ya? Iya. Iya. Jadi satu memang tergantung dari niatnya itu sendiri. Ya, tadi katakan tergantung niat memang. Kalau seandainya niatnya untuk mengajak kebaikan, ya maka itu bagian dari ibadah. Tetapi sekali lagi, keikhlasan itu sangat dibutuhkan. Karena zaman sekarang banyak ya dengan adanya media sosial, orang pamer ibadah. Dikit-dikit di-share, lagi doa, lagi ceramah lah, lagi sholat jamaah, lagi ngajar, lagi macam-macam di-share. Nah ini kalau tujuannya untuk dipuji, untuk mendapatkan jempol, ya, yang mendapat jempol, ya buat apa? Percuma. Jadi tergantung kita niat ya menggunakan media sosial itu. Nah, sekarang ada orang berdoa menggunakan settingan, nggak mulut yang berdoa. Nah, tapi dengan tangan dia menggerakkan jarinya. Tangan itu tidak akan bisa bergerak kalau tanpa ada dorongan dari hati. Kita mau nge-share, mau nyeting, mau kalau hati kita tidak ada dorongan untuk itu, saya yakin tangan itu tidak akan bisa bergerak. Jadi adanya tangan itu merupakan sebuah isi daripada hati. Kalau dulu orang itu dengan lisan, sekarang media sosial bisa menggunakan dengan tangan. Maka dorongan hati yang diaplikasikan, yang diterapkan, yang diimplementasikan melalui tangan itu juga bagian dari doa. Gitu. Maka ada ungkapan salamatul insan fi hibdil lisan. Kalau dulu kan begitu. Tapi kalau sekarang salamatul insan
fi hifdil ibham. Selamatnya seseorang sekarang ini tergantung jempolnya. Nge-share pakai jempol atau pakai jentik, pakai kelingking. Pakai jempol kan? Pakai jempol. Nggak pernah saya ngelihat orang settingan atau orang WA-an pakainya kelingking, nggak pernah lihat. Jempol. Maka itu salamatul insan fi hifdil ibham. Selamatnya seseorang itu tergantung dia jempolnya. Nge-share-nya itu loh, nge-share-nya. Maka itu juga bagian dari doa. Ya, bagian daripada doa. Karena nggak mungkin tangan itu ya bisa menge-share tanpa ada dorongan dari hati. Dorongan dari hati itu kemudian diwujudkan ya dalam bentuk tangan mengetik pada media sosial itu. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi doa itu sekarang bermacam-macam. Ya, doa itu. Jadi seperti itu. Saya kira paham ya. Cukup ya, Saudara Adi. Ya, insya Allah sudah ada pencerahan. Jadi saya nggak bingung lagi, saya paham. Baik, terima kasih. Selanjutnya tadi ada Saudari Monika Fitri yang bertanya, dipersilahkan. Ya. Saya mau bertanya, mungkin tidak seseru yang tadi kali ya. Ini siapa yang tanya? Lupa saya namanya. Monika, Pak. Oh, Monika. Dia Monika Fitri. Iya, Pak, Monika. Monika. Ya, tadi kan membahas doa. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang ikhtiar. Ikhtiar tadi kan adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan tujuan hidup, gitu kan, selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Nah, menurut pemakalah, gimana sih dalam keadaan atau kondisi yang sekarang mungkin dengan orang-orang yang ingin melakukan sesuatu atau mungkin masuk ke tempat maksudnya apa ya? Masuk ke tempat kerjaan atau yang lain-lain dengan memilikinya punya koneksi atau dalam gitu ya. Ya, udah dipakai bahasa yang baik, punya koneksi. Punya koneksi atau dengan kayak mungkin ada kali ya kekuatan mistis. Nah, itu termasuk ikhtiar yang salah atau bagaimana gitu? Atau emang diperbolehkan atau ada syaratnya atau gimana? Mohon diberi pencerahan. Terima kasih. Langsung aja dijawab ya, langsung jawab aja. Sana waktu udah mau maghrib. Silakan Siti Daria. Chandra. Jadi boleh pertanyaan yang Pak ikhtiar, tapi salah caranya adanya koneksi gitu kok. Orang dalam lah gitu maksudnya ya koneksinya. Ya. Koneksinya ya, maksudnya koneksi gimana nih? Ya mungkin begitu kali ya. Ya tapi koneksi lah, intinya koneksi lah. Adanya. Iya maksudnya dia bekerja gitu kan, tapi dia punya jaringan lah di dalam. Tapi bukan ke bekerja sih, maksudnya untuk melakukan sesuatu lah intinya. Adanya koneksi nih orang gitu. Kan pasti dipermudah kan. Oh. Kalau menurut gue ya Monik, kalau menurut gue sih, kalau misalnya koneksi tapi sesuai dengan kemampuan kita dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang maksudnya apa yang dipercayakan kepada kita itu sih whatever boleh lah gitu. Kenapa? Karena itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang nggak boleh itu misalnya ngelamar kerja jadi accounting. Nah, dia lewat orang dalam ibaratnya ada salah satu pimpinannya mungkin masih saudaranya atau sepupunya. Tapi pada saat dia ditempatkan di accounting, dia nggak ngerti accounting itu apa gitu. Nah, itu kan ikhtiarnya dengan cara yang
nggak sesuai dengan kemampuannya dia lah gitu, berusaha, kecuali dia tidak mengerti accounting tapi dia ditempatkan accounting karena orang dalam, tapi dia langsung apa sih namanya, berusaha gitu, mungkin ikut pelatihan, ikut apa gitu kan, itu nggak masalah sih. Sekarang gini, kita mau jualan aja kita perlu link, kita perlu networking. Nah gitu, itu kita perlu networking gitu. Yang nggak boleh itu misalnya kita lewat orang dalam tapi kita bayar gitu. Nah itu berarti kan bukan bayar, itu namanya berarti kan caranya salah kan gitu. Kalau misalnya oh iya nih ada lowongan misalnya ABC gitu kan, kamu kayaknya masuk di kriterianya gitu, karena mungkin kenapa dimasukkan karena dia tahu kualitas kamu gitu. Itu sih. Mungkin ada yang berbeda pendapat dengan saya tentang orang dalam. Gimana Saudari Monica? Oh, tapi kalau untuk yang berbayar itu sekarang banyak loh, Kok. Nah, iya. Berarti salah itu ya? Banyak. Okay. Nah, sama kayak gini, ada kita PNS tapi dengan berbayar. Itu banyak gitu. Itu banyak tuh yang menyatakan kalau itu haram gitu. Karena berarti kita bekerja menggunakan uang haram gitu. Karena kan kita nyogok kan gitu. Tapi kalau misalnya networkingnya bukannya, maksudnya gini, ada satu perusahaan itu susah masuknya, nah dia kenalan, tapi kamu dikasih jalan, tapi kamu tetap tes, kamu tetap itu sih nggak masalah. Kan nanti tesnya sesuai dengan gitu dia, kan namanya usaha ikhtiar, kita kan ikhtiar dengan siapa, kenalan siapa gitu. Tapi kalau yang sampai dia bayar atau nyogok gitu, itu diharamkan. Banyak nih sekarang. Ayo, siapa? Sempet sebenarnya saya kemarin tuh ditawarin dari dinas gitu kan. Ayo siapin 25 juta langsung keluar SKPNS gitu. Sempet tertarik gitu kan. Sempet ngomong ke suami, boleh nih kayaknya gitu. Kayaknya nggak usah disampaikan lembaganya dah. Enggak, ya maksudnya internal aja. Ini apa namanya, ada inilah satu kecuali ya boleh gitu kan. Jadi ada ini dasarnya ilmiah gitu, dasar memang dari bukti tertulis. Kalau saran saya. Terus itu kan ternyata ancaman apa maksudnya? Suami ngomongnya nggak marah, coba dia bilang nggak apa-apa gitu. Tapi kamu berani nggak nanggungnya? Gitu doang dia. Saya sih ikhlasin aja, saya sih kasih terserah kamu gitu. Tapi kamu berani nggak nanggung dosanya? Langsung searching gitu kan, banyak pendapat para ulama yang mengharamkan sogok menyogok gitu. Sekarang gini, sekarang orang bilangnya nggak nyogok, saya nyumbang, terima kasih kok, rasa syukur kita. Gimana tuh? Dia bilang saya mah nggak nyogok, saya berterima kasih kok. Emang kalau saya berterima kasih ke orang nggak boleh? Kan kalau berterima kasih nggak harus uang, Ustaz. Emang dalam hadis ar-rosi wal murtashi binar. Orang yang nyogok dan yang disogok itu di neraka. Orang bilangnya sekarang saya nggak nyogok. Bilangnya apa? Ucapan terima kasih. Kamuflase ya Ustaz. Kembali kepada niat Ustaz. Coba kita lihat. Nabi itu KKN nggak sih? KKN Ustaz. Maksudnya KKN punya kerja nyata Ustaz. Apa nih? Pak, saya belum paham. Abu Bakar itu mertuanya Nabi. Khalifah pertama. Umar bin Khattab mertua Nabi. Utsman bin Affan itu menantu Nabi. Ali bin Abi Thalib itu menantu Nabi. Berarti khalifah yang dulu itu semuanya KKN. Lebih tepatnya nepotisme aja kayak Ustaz. Nepotisme aja sih Ustaz. Nepotisme kan gitu kan, nepotisme.
Iya Tapi kan? Ustadz, saya pernah Usman. kalau kita pernah bahas hadis, jadi kalau kita mau beramal atau kita mau memberikan rizki kita, itu kita harus memberikan kepada orang terdekat kita dulu gitu loh Ustadz. Gitu kan? Jadi kepada saudaramu, terus baru tetanggamu, baru keluar gitu. Iya, pas yang jadi pejabat, kakaknya, pamannya. Gitu. Saya nggak nyogok, saya sodako ke paman saya, ke kakak saya. Kan saudara deket itu. Dan membantu saya lagi. Paman nggak mungkin ngangkat saya kalau nggak tahu saya, kan gitu. Gimana itu? Saya ngucapin terima kasih, nggak nyogok. Ada loh yang alasannya begitu. Saya cuma bersyukur, alhamdulillah dapat kerjaan. Saya datang ke rumahnya, tahu-tahu ngasih ini, ngasih itu. Kok kamu ngasih itu? Iya, karena saya ingin sodako, berterima kasih, dibantu gitu. Pertanyaan saya, kalau seandainya orang itu nggak ngangkat, orang itu nggak pernah menjanjiin dapat itu, ujug-ujug, bahasa Jermannya ujug-ujug. Masa aku tahu itu Ustaz. Kira-kira orang itu ngasih nggak? Itu aja tuh. Iya sih Ustaz. Satu, kan nggak mungkin akan ngasih gitu. Kalau Nabi nggak ada dulu janji Abu Bakar mau ngasih ini, Utsman. Satu yang orang itu dengan dia ngasih ke orang itu karena dibantu, ada nggak dalam hatinya makan harta yang nggak benar nih? Atau bisa saja saya menyakiti seseorang yang harusnya orang lain itu dia dapat, kok saya yang dapat? Berarti mengorbankan, mendolimi orang lain. Nah, ketika hati itu berbicara itu yang jadi ukuran. Coba, kira-kira pernah nggak orang yang menyogok itu ada pikiran seperti itu? Kalau saya jujur sempat kejadian seperti itu. Udah tes lulus, udah ini sampai ditawarin. Tapi karena saya berpikir kalau saya menggunakan seperti itu, berarti saya selamanya ya PNS, berarti itu makan duit haram. Istri saya makan dari uang haram, anak saya dimakan dengan uang haram, maka saya lebih baik tidak lulus. Saya begitu itu prinsip saya. Makanya alhamdulillah sekarang ya di swasta, tapi nikmat gitu. Daripada banyak duit, tapi selalu jadi pikiran ragu. Nah, keraguan dalam hati itu akibat mendapatkan sesuatu itu, maka itulah bisa menjadikan dosa. Al-haq maha kapis sodri, itulah sebut dengan dosa. Ini ngomong-ngomong sudah maghrib ya. Kita akhiri saja perkuliahan kita ya. Sebenarnya ini masih banyak permasalahan tentang doa. Saya belum jelasin bagaimana orang-orang orientalis seperti Joseph Hart itu kan tentang masalah doa, karena waktunya sudah maghrib. Saya juga mau sholat dulu ya maghrib. Habis itu mau pulang, masih di kantor. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan ya. Silakan pemakalah tutup dulu. Baik, kepada teman-teman semua dan kepada Ustaz, ucapkan terima kasih yang bisa memberikan jawabannya, dan kepada teman-teman juga yang sudah bertanya. Mungkin dari segala kekurangannya kami dari pemakalah memohon maaf. Saya tutup dengan doa kepala majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.